Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PPQM dengan saya Ahmad Arif. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang master data SAP PP, yaitu yang saya bahas sekaligus ya, master data PP yang terakhir, yaitu karakteristik atau kelas ya, karakteristik dan kelas. Juga sekaligus saya bahas batch management ya. Jadi sekaligus dalam video tutorial ini saya bahas sekaligus biar Anda langsung bisa memahami konsep dari master data SAP PP. Oke, sebelum saya masuk ke materi, seperti biasa saya informasikan terlebih dahulu bagi teman-teman yang ingin mempelajari SAP PP, saya sudah sediakan di sini ada silabus SAP PP modul ya. Sudah lengkap, sudah selesai gitu ya. Di mana materinya nanti Anda bisa lihat di sini silabusnya. Ada master data, semua dibahas ya. Kemudian demand management, planning proses, material requirement planning. Kemudian ini life cycle production, kemudian configuration. Di SAP Indonesia.net ini juga, karena materinya bercampur dengan SAP QM ya. Jadi mungkin Anda mempelajarinya tidak terstruktur begitu ya. Walaupun saya berusaha untuk menggabungkan materi-materi ini ke dalam grouping yang ada di sini di atas ya. Misalnya master data, ada production, ada demand management, tetapi juga ini masih lumayan effort ya buat mempelajari Anda, khususnya pemula ya, untuk pemula yang di SAP PPQM. Mungkin untuk yang sudah pengalaman di SAP PPQM, Anda bisa lompat-lompat dalam mencari artikel-artikel yang memang dibutuhkan untuk referensi begitu ya. Oke. Nah, ini kita lihat sebentar. Nah, ini ada materinya udah lengkap sih ya, cuman itu tadi lompat-lompat, dan durasi yang saya berikan di SAP Indonesia.net ini dari materi semua ini ada ya, dari materi ini semua sudah saya sampaikan, tetapi durasinya paling lama 15 menit ya, karena saya membahas hanya secara global saja, tidak dalam. Maksudnya dalam itu karena tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat itu kita mengupas ya, mendalami suatu konsep misalnya tentang demand management. Itu tidak mungkin dalam waktu 15 menit. Banyak sekali hal-hal yang harus Anda ketahui tentang demand management. Begitu pula tentang MRP. Di sini sih hanya ringkasannya aja. Tapi untuk Anda yang ingin lebih dalam lagi pembelajarannya, saya sudah siapkan situsnya. Di sini di materi.sapindonesia.net sudah saya rekap gitu ya. Baik itu yang PP production ini maupun QM, MM, dan PPI juga ya. Saya buka yang SAP PPI, nah ini Anda lihat coba. Jadi pembahasannya betul-betul ini praktis ya, untuk Anda yang memang ingin langsung praktek aja, ini Anda bisa mempelajari sekilas secara bisnis prosesnya, langsung Anda praktek gitu ya, praktek semua. Jadi, saya arahkan pada step-stepnya, SOP-nya, apa dulu gitu ya, ikut-ikut yang harus dijalankan. Ini yang SAP PPI, yang proses industri ya. Di video tutorial kemarin saya sudah lihatkan juga yang SAP PP Discrete Manufacturing. Nah, ini yang SAP PPI juga sudah lengkap. Sebagai tambahan materinya 1 sampai 11. Ini adalah melengkapi materi yang ada di sini di SAP PP. Jadi saya lengkapkan di sini karena memang kita tahu bahwa manufacturing itu luas ya. Ada 3 manufacturing, jenis manufacturing ada 3.
discrete manufacturing, proses industri, sama repetitive manufacturing ya. Dan kalau kita lihat secara konfigurasi ya, saya sudah lihat konfigurasinya di SPRO. Memang secara garis besar ada dua dibagi konfigannya gitu. Yang discrete manufacturing dan proses industri. Makanya tiketnya pun dia berbeda. Tetapi bukan perbedaan itu untuk hal-hal tertentu aja, misalnya pada soft floor ya, konfigurasi pada soft floor. Tapi untuk yang lainnya ini bisa dipergunakan di config itu bersama-sama gitu, baik itu discrete maupun proses industri. Oke, itu sekilas. Kemudian di sini juga ada materi yang lebih advance lagi nih, advance ya. SAP PI Sheet. Nah, ini materi ini cukup membuat kita berpikir lebih keras gitu ya. Karena memang ini agak nggak mudah gitu. Sepengetahuan saya memang jarang dipakai di proses industri khususnya ya. Tapi untuk kita yang targetnya memang konsultan harus paham ya apa yang dimaksud dengan SAP PI Sheet ya. Di sini juga saya kupas, berikut juga saya kasih tahu itunya, konfigannya, SPRO-nya di sini. Juga ada video konfigannya banyak sekali ya, coba Anda lihat nanti. Terus sampai ke video tutorial ya. Secara sederhana saya bisa rekap bahwa SAP PI Sheet itu khusus yang dipasangkan di proses industri ya. Karena gini ya, secara umum SAP PI Sheet itu bisa diterapkan di modul yang lain gitu ya, misalnya di PM. Nah, karena PI Sheet ini yang diterapkan di modul proses industri, di dalam proses order itu diaktifkannya pada master data, master recipe ya. Nah, nanti Anda bisa lihat di master data, master recipe itu ya, itu kita menempelkan satu kode yang sudah dikonfig ya, kode tersebut dipasangkan di dalam master recipe di tikot C2 di tikot C201 gitu ya. Nah, setelah dipasangkan begitu, kemudian Anda buat order. Kemudian proses berikutnya adalah, nah ini PI Sheet yang kedua, baru Anda menjalankan proses monitoring ya. Kemudian grid control recipe monitor, ini CO53, CO60, CO54 gitu ya. Jadi Anda bisa lihat di sini juga gambar-gambarnya sudah saya capture. Tuh, seperti ini. Bahkan saya jelaskan juga dengan video tutorial yang Anda bisa lihat seperti itu. Nah, tambahan lainnya dari manufacturing ya, yang juga adalah yang harus Anda ketahui adalah masalah demand management ya, atau ini juga biasa disebut dengan SOP ya. SOP itu di sini maksudnya bukan standar operasional, tapi maksudnya kalau di PP di sini SOP adalah Sales Operational Planning. Nah, ini sudah saya jelaskan nih pembahasan definisinya. Kemudian saya kasih contoh seperti ini ya. Kemudian juga saya berikan screenshot dari SAP-nya. Secara sederhananya SOP yang dimaksud itu adalah gini. Jadi di dalam demand management ya, di dalam planning proses itu ada dua yang bisa SAP cover ya. Pertama dari marketing ya. Jadi dari di marketing dia melakukan proses input data tentang barang-barang yang akan di-launching untuk ke depan begitu. Nah, inputannya itu dia di dalam SAP nanti ada disebut sebagai Sales Operational Planning. Nah, ini ada tiketnya. Kalau Anda lihat di sini ada MC84 ya. Nah, ini tiket-tiket yang nah ini tiketnya ya. Tiketnya ada seperti ini. C78 dan seterusnya. Nah, pada saat si marketing sudah selesai melakukan input ya,
Finished product, berikut kuantitinya yang akan dia planningkan untuk tahun depan, yang akan dia budgetkan gitu ya. Maka nanti dari planning SOP itu dia akan ditransfer gitu. Sistem SAP akan melakukan proses transfer ke demand management, ke PIR ya, planning independent requirement ya. Di mana kita udah tahu bahwa PIR ini adalah ranahnya dari planningnya PPIC ya. Ini kita ngomongin yang kedua sekarang. Jadi yang kedua adalah perencanaan juga tentang pembuatan kuantiti dan material untuk ke depan, baik itu perencanaan untuk produksi gitu ya, juga disesuaikan dengan perencanaan dari marketing ya, target yang ingin dicapai di tahun depan, launching barang-barang yang akan diincar di tahun depan. Maka PPIC pun dia mempunyai hak untuk melakukan koreksi. Pertama ya, koreksi dari perencanaan planning marketing, juga PPIC melakukan proses pembuatan script planning untuk kebutuhannya dia, yang tentunya ada ditentukan di produksi gitu. Jadi PPIC juga bisa membuat planning gitu. Nah, untuk itu biasa di PPIC disebut sebagai Plan Independent Requirement. Oke ya. Itu yang disebut dengan SOP. Jadi SOP seperti itu pengertiannya. Akan tetapi biasanya perusahaan tidak banyak melakukan proses SOP ya, karena kita memang konsultan, kita harus tahu semua. Jadi biasanya kalau yang saya pernah terjuni di salah satu perusahaan, jadi mereka tidak melakukan proses inputting di SOP. Jadi marketing tidak menginput di SOP, tapi marketing melakukan input di data Excel gitu. Mereka di data Excel. Kemudian data Excel itu dia serahkan ke PPIC ya, ke tim PPIC. Misalnya dia untuk setiap tahun ya, setiap tahun. Nah, setiap tahun itu saya ulangi ya. Jadi setiap tahun itu marketing dan PPIC mempunyai rencana planning dan budgeting untuk tahun depan begitu ya. Nah, itu biasanya di SAP disebut sebagai LTP ya, long term planning. Nah, itu skenario-nya adalah di SAP PP sebagai disebut long term planning. Oke. Nah, lalu data yang marketing tadi sudah kasih ke PPIC, lalu PPIC melakukan input di plan independent requirement. Jadi cuma satu pintu aja gitu ya, langsung dikoreksi di Excel-nya sama PPIC, kemudian PPIC melakukan upload di PIR. Uploadnya tentunya kita tidak melakukan secara manual gitu ya. Jadi di PIR itu, di Plan Independent Requirement itu, kita bisa melakukan proses input dengan MD61 ya, MD62. Tetapi kita tidak melakukan itu. Tetapi kita melakukan proses upload ya. Jadi konsultan menyiapkan satu project untuk upload dari data Excel tersebut ke dalam project PIR ya. Itu bisa kita buat project baik itu per plan gitu ya. Per plan biasanya diatur untuk supaya LSMW tadi. Di video tutorial saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat uploading data dengan teori LSMW ya, legasi migrasi workbench gitu ya. Oke, untuk itulah makanya konsultan harus tahu bagaimana cara membuat project upload. Oke, jadi tadi setelah diupload, dia akan masuk ke PIR. Nah, dari PIR itu kita akan melakukan proses run MRP, gitu kan ya. Run MRP, dari run MRP, ini LTP ya. LTP artinya project tahunan. Biasa dijalankan di awal tahun kalender. Ya. Oke, nah nanti setelah run MRP, kita akan kelihatan ya mana yang jadi purchase requisition, mana yang menjadi proposal order. Oke, nah seperti itu dulu ya konsepnya karena kita ngomongin SOP.
Kemudian di sini juga ada tambahan tentang serial number management. Nah, ini bagus nih sebagai apa namanya pengetahuan tentang SAP PP bahwa kita di SAP PP juga bisa mengakomodir kondisi serial number management. Jadi ketika membuat produksi, contohnya kita lihat ke bawah ya. Sebelumnya memang ada proses define serial number profile ya. Kita membuat dulu SPRO, dikonfigurkan dulu gitu. Nah ini konfigurnya. Nanti ketika Anda membuat produksi, kita lihat terus ya. Nah di proses kontrol ini, di tab kontrol, ini ketika membuat produksi, ya setelah kita config, setelah master data siap semua, kemudian kita bikin order, kemudian di sini di tab kontrol ya, Anda perhatikan di tab kontrol, di sini serial number ya, ada muncul serial number profile. Nah profilnya tadi kita udah buat di config, kemudian nomor serial numbernya 100. Kalau misalnya dia bikin ordernya 100, coba ini 100 bukan, bentar. Ah, dia ordernya nggak dilihatin ya. Di sini general. Bentar, ada nggaknya? Nah, ini dia bikin ordernya adalah 20 ya. Kita lihat. Dia bikin ininya, total quantity-nya, bikin material ini adalah sebanyak 20 pieces. Dan ingat, satuannya harus PC ya. Kalau untuk membuat material serial ini, PC, tidak bisa satuan lain. Kemudian ini 20. Nah, nanti di kontrol itu dia akan muncul 20 serial number. Nah, seperti ini. Anda nanti input aja, misalnya urutan nomor pertama, contoh ini ya, 400, 101, maka di 20 menjadi 20 kali gitu. Dia akan buat secara generate sebanyak 20 kali. Nah, seperti itu ya, itu material number. Nah, ini yang saya sebut sebagai repetitive manufacturing process. Nah, ini adalah modul manufacturing yang ketiga dan ini memang sepengetahuan saya ini generasi lama ya. Jadi produksinya yang generasi lama jarang dipakai. Tapi sebagian yang saya tahu ada juga yang menggunakan ini yang masih menggunakan repetitive manufacturing. Nah, Anda lihat nanti urutannya nih, ada urutan sama tikot, nih dia berbeda sekali ya. Tikotnya CA21 ya, walaupun ada yang sama ininya. Juga ada yang beda di KKF6N gitu ya. Kemudian ada lagi yang di MF50 ya, ini beda nih. Kemudian MFBF. Nah, seperti itu loh ya. Tampilannya sebentar, tampilannya repetitive manufacturing. Nah, ini lagi buat dulu master datanya ya. Data. Kemudian, nah ini dia. Nah, ini KKF6, dia tampilannya seperti ini. Display product cost collector ya. Sederhana sekali dia tampilannya. Terus nah yang kayak gini tampilan berikutnya. Dia memperlihatkan production version dan nih production versionnya ada dua, yang PP4, PP5. Jadi dia bikin dua kali proses ya dari production version. Nah, ini tampilannya small gitu ya, sedikit kecil tapi semua sudah include di sini. Ya. Jadi tidak satu tikot seperti yang biasa sekarang, tapi ini ya langsung bergabung di sini. Oke, saya kira ini membahas review banyak sekali ya. Kita belum masuk ya. Bentar. Kita belum masuk. Dan planning proses yang lain ya. Ini podcast sama planning proses ini adalah sebenarnya ada di ranah MM, tapi itu juga terlibat karena memang ini planning prosedur, master production schedule, MPS ya. Planning prosedur ini sebenarnya dia untuk kebutuhan format dan packaging ya, modelnya aja, model kebutuhan planning untuk format dan packaging.
Oke, kita akan masuk ke materi, terlalu lama nanti. Oke, kita masuk ke yang terakhir adalah karakteristik ya dan batch management. Sekaligus kita akan habiskan. Oke, karakteristik, apa yang dimaksud dengan karakteristik? Di sini secara definisi tidak disebutkan ya, tetapi digambarkan dalam diagram bahwa di karakteristik itu ada bagian-bagian parameter basic data, description, values, additional data, restriction. Jadi di karakteristik, misalnya kita ingin membuat karakteristik, ya, di code-nya adalah CT04. Nah, kita buatkan kodenya dan description. Jadi kita buatkan kode, ya, kode karakteristik, misalnya red gitu ya. Itu berarti red color gitu. Dan value-nya misalnya description-nya ini harus lihat SAP ya. Jadi contohnya karakteristik misalnya color ya berarti isinya ada red, ada blue gitu kan. Ya itu karakteristik seperti itu maksudnya. Kemudian di sini kan value-nya tadi ya. Jadi karakteristiknya misalnya color, value-nya red, blue dan seterusnya. Kemudian additional data di sini tabel field. Nah, kadang-kadang karakteristik juga ada yang menggunakan tabel dan field standarnya SAP. Misalnya gini, ketika Anda membuat nanti di karakteristik ada tanggal produksi, ya. Jadi ketika user memasukkan tanggal produksi, maka secara otomatis kita bisa buatkan karakteristik dengan menambahkan tabel di sini, field di sini, akan terisi hitungan dari expired date gitu ya. Kalau misalnya sekarang tanggal 7 ya, 7, 6 nanti dia secara sistem nanti kita akan hitung expired date-nya misalnya bertahun gitu. Otomatis. Nah, kita akan menggunakan table dan field yang ada di sini di additional data. Ya. Kemudian kelas juga, kelas adalah berarti grouping ya. Jadi kelas itu grup dari karakteristik ya. Dimana kita tahu untuk batch ya, untuk batch itu kelasnya adalah 023 ya. Untuk material configurable kelasnya adalah 300. Kemudian dan seterusnya ada kelas-kelas tersendiri standar dari SAP. Nah, biasanya PP menggunakan standar kelas yang 023 batch itu ya. Karena kita mau pakai dasarnya dari batch gitu. Nah, ini dia penjelasan dari classification ya. Classification adalah object assignment plus value assignment. Jadi kalau misalnya tadi batch ya, kita lihat kode batch, materialnya kita assign-kan ya. Materialnya di mana di material itu ada acid, ada solid, ada pressing point. Nah, nanti ketika user diminta untuk memasukkan acid, solid dan pressing point, kita akan berikan pilihan input. Misalnya ini pH 7, solid 68% ya, pressing point 3,20 derajat Fahrenheit kayak gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah master data batch management. Nah, ini sekedar pengetahuan dua ini ya, pengetahuan aja, tapi juga ini adalah bagian dari ranah MM, khususnya MM yang mengolah ini. Oke, kita lihat di batch management, batch master. Ini gambarannya seperti ini, ada titik-titik yang melingkupi ya dari ketiga bagian ya. Kalau saya bisa jelaskan di sini ada procurement ya. Procurement, kemudian di sini ada production, kemudian di sini ada sales ya. Kalau Anda lihat di procurement itu berarti dia muncul purchase order ya, dokumen purchase requisition PR dan purchase order dan
PO gitu ya. Nah, itu yang di warehouse management. Nah, warehouse managementnya nanti yang di gudangnya sebagai penerima dari barang itu dia akan ditempelkan badge ya. Oke, kemudian di production juga muncul dokumen proses production order. Nah, di gudangnya juga di gudang produksi dia akan meng-create yang apa yang disebut dengan batch gitu ya. Kemudian di sales order atau delivery juga ada dokumen di SO. Ketika di issue dia akan muncul batch management. Jadi batch management ini ya dia akan mengcover mulai dari pembelian, dari procurement, ke produksi, juga ke sales ya. Dimana kita tahu di masing-masing procurement, production maupun sales itu ada gudang-gudang sendiri sebagai otoritas tanggung jawab dari masing-masing departemen ya. Nah, batch ini itu semua bisa tercapture sehingga ketika sampai sales dan sales nanti ketika kita menjual ke customer, maka batch-nya itu akan terbawa ke customer. Nah, itulah fungsi sebagai batch tracing batch management. Ketika ada masalah ya, ketika ada komplain dari customer, dari toko, maka si toko akan menyertakan permasalahan komplain itu dengan batch ya. Nah, batch-nya itu kita akan men-trace back ya. Kita bisa melakukan trace back mulai dari pengiriman, ya, dari shipping, dari production sampai ke procurement. Tentu saja trace back yang dilakukan pertama dari finish product ya. Dari finish product dulu kita lihat, kemudian diproduksi finish product tersebut dari batch itu dia mengandung material apa saja. Itu juga batch-nya yang mana aja. Nah, kita bisa trace lagi ke procurement ya. Dari procurement itu batch itu datang dari vendor mana, kok dia mengirimkan barang yang salah gitu. Nah, traceable seperti itu dilakukan oleh tim QC ya, quality control. Jadi dengan adanya batch ini maka sangat membantu sekali untuk penelusuran masalah dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir, dari akhir sampai awal. Sehingga ini betul-betul menjaga kondite dari perusahaan ya. Perusahaan itu bagus atau tidak dilihat nanti akan terlihat permasalahannya di mana. Apakah penyebab permasalahan itu di produksi kah atau di shipping atau di vendor gitu, itu semua bisa terlacak. Nah, oke, jadi fungsi batch management ini khususnya untuk proses industri sangat diperlukan sekali ya, karena kita untuk mentrace barang-barang yang khususnya yang chemical gitu ya, yang food ya itu perlu sekali ditempelkan batch ya. Kalau tidak nanti kita akan kesulitan. Selain kesulitan pada saat traceable seperti ini, traceable permasalahan komplain, juga nanti kalau misalnya tidak dibuatkan batch ya, finish good yang tidak pakai batch ini nanti akan susah didaur ulang gitu istilahnya, karena batch tersebut di proses industri dihapuskan dengan alasan tidak bisa didaur ulang ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Semua master data sudah saya bahas ya, master data semua. Mulai dari material gitu kan, material, BOM, box center, routing, production fashion, karakteristik kelas, dan batch management ya. Mudah-mudahan dari semua gambaran master data yang ada di SAP ini ya, mewakili dari ketiga proses manufacturing, discrete manufacturing, proses industri, dan repetitive manufacturing. Itu adalah semua konsepnya ada di sini yang sudah saya sampaikan gitu ya. Terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang, semata-mata itu penjelasan saya. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum.